Buding adalah desa terdekat wilayah Kecamatan Kelapa Kampit, berjarak sekitar 44 km dari Tanjung Pandan, ibu kota Kabupaten Belitung. Penduduk desa ini memiliki legenda kebanggaan Kramat Gadong. Kisah ini terjadi jauh sebelum datang penjajah, di saat jalan raya yang menghubungkan Tanjung Pandan ke Manggar seperti sekarang ini belum ada. Saat sebagian besar penduduk memilih tinggal di pedalaman untuk menghindarkan gangguan lanun yang suka merampok serta menculik wanita dan anak-anak. Di antara penduduk Belitung yang tinggal di pedalaman tersebut, terdapatlah satu keluarga bermukim di sekitar daerah Buding, mengarah ke Pering. Keluarga ini mengandalkan hidup dari hasil ladang, hingga mereka selalu berpindah-pindah mengikuti ladang yang dibuka. Kepala keluarga itu bernama Kuman Manor. Ia memiliki seorang istri yang sedang mengandung anak keduanya dan seorang anak perempuan bernama Tayla. Hatta suatu hari saat sedang musim mengetam padi, kumpulan rumah di tengah perladangan atau ume, Kuman Manor didatangi serombongan lanun di bawah pimpinan Panglima Usub. Mereka datang melalui pantai Pering, bermaksud merampok dan berbuat apa saja yang menurut mereka baik. Tapi kedatangan kelompok lanun ini ke Kubok Kuman Manor nampaknya tak sesuai harapan semula. Mereka tidak bisa berbuat sekendak hati terhadap penduduk di kubuk itu, karena Kuman Manor adalah orang yang tidak gampang ditaklukkan. Hingga terjadilah perang tanding mengandalkan pedang, tombak, keris, petumang, dan lain-lain senjata antara para lanun pimpinan Panglima Usub melawan penduduk kubuk Kuman Manor. Dalam perang tanding itu, satu demi satu lanun tewas di tangan Kuman Manor, sedang dia sendiri jangankan luka, tergores pun tidak. Perang tanding ini diakhiri dengan menyerahnya Panglima Usub dalam kondisi sangat kritis dengan luka parah di sekujur tubuh oleh Kuman Manor. Panglima Usub yang sudah menyerah dengan luka parah itu bukannya dibunuh, malah dibawanya ke rumah untuk diobati. Berhari-hari setelah diobati, Panglima Usub dan kebetulan yang sehari-harinya tinggal di rumah Kuman Manor berangsur sembuh. Kebaikan keluarga ini rupanya telah membuat hati Panglima Usub tergugah, hingga ia kemudian menganggap Kuman Manor sebagai orang tua sendiri. Sementara Kuman Manor yang belum memiliki anak laki-laki juga tak keberatan mengangkatnya sebagai anaknya. Sesudah berbulan-bulan berdiam di rumah Kuman Manor, timbul keinginan Panglima Usub untuk berlayar. Keinginan itu ia utarakan kepada ayah dan ibu angkatnya, yang kemudian tidak keberatan mengabulkan permintaan tersebut. Oleh ibu angkatnya dimasaklah berbagai macam makanan untuk bekal selama dalam pelayaran. Keesokan harinya, di antara kedua orang tua angkatnya, Panglima Usub berangkat dari pantai Pering. Ia menggunakan perahu yang dulu digunakan untuk merompak, berangkat ke laut lepas menuju Pulau Daik. Selang beberapa kemudian, Panglima Usub yang sudah mempunyai anak buah para lanun lagi datang menemui Kuman Manor, bukan untuk merampok, melainkan bersilaturahmi kepada orang tua angkatnya.
Untuk kedua orang tua dan adik angkatnya, Panglima Usop membawa banyak sekali oleh-oleh, hingga ia disambut dengan penuh sukacita oleh Kuman Manor. Setelah kedatangan itu, berulang kali Panglima Usop datang dan pergi menemui keluarga Kuman Manor. Dan setiap kali Panglima Usop datang selalu disambut dengan makanan kesukaannya, kukus. Alkisah, pada suatu hari yang seharusnya menjadi waktu kedatangan Panglima Usop, ia tidak datang. Hingga ibu angkatnya khawatir dan gelisah kalau-kalau terjadi sesuatu dengannya. Berbeda dengan istrinya, Kuman Manor tak khawatir sedikit pun. Ia malah berpikir suatu waktu Panglima Usop pasti akan datang kembali, bukan untuk bersilaturahmi, tetapi membalas dendam. Pikiran itu terus-menerus berkecamuk di hati Kuman Manor. Merasa waktu kedatangan sudah dekat, istri Kuman Manor menyiapkan berbagai makanan untuk menyambut kedatangan Panglima Usop. Sementara itu, Kuman Manor tidak mau menyambut Panglima Usop, hingga membuat istrinya yang sedang bersusah payah menyiapkan makanan marah. Karena itulah, setelah berpikir sejenak, Kuman Manor memutuskan akan berangkat besok pagi-pagi sebelum terbang lalat bersama istrinya. Ia juga minta istrinya memasak nasi ketan. Esok harinya, setelah subuh, mereka berangkat. Namun, sepanjang perjalanan, perasaan yang mengganjal pikiran Kuman Manor terus berkecamuk. Sehingga ia mengurungkan niat melanjutkan sisa perjalanan. Mengingat pula ketika itu istrinya sedang hamil tua. Beliau khawatir akan terjadi sesuatu yang tak beres. Namun, atas desakan istrinya, walau berat hati, mereka tetap meneruskan perjalanan. Singkat cerita, begitu Kuman Manor sampai di pinggir pantai Pering, tampak perahu Lanun tengah berlayar mengarah ke pantai. Dugaan bahwa Panglima Usop yang dulu mengaku sebagai anak angkatnya akan melakukan balas dendam nampaknya akan segera terbukti. Dan hal betul-betul terbukti ketika setelah dekat pantai perahu-perahu Lanun mengepung Kuman Manor dari segala penjuru. Melihat Kuman Manor sudah terkepung, Panglima Usop tak mau menyiakan kesempatan yang telah lama ia rencanakan itu. Begitu Kuman Manor telah betul-betul terpojok, ia langsung menyerang dari segala penjuru. Kuman Manor berusaha mempertahankan diri dari serangan ganas para Lanun tersebut. Tapi, walau ia seorang yang tangkas dan sakti, atau mungkin ajal sudah dekat, akhirnya tertangkap dan dibawa masuk ke perahu. Di atas perahu itulah kelompok Lanun mengeroyok Kuman Manor habis-habisan. Nah, dalam pengeroyokan itu, Kuman Manor meminta agar istrinya dibebaskan karena sedang hamil tua. Permintaan itu dituruti Panglima Usop. Setelah menurunkan istri Kuman Manor tanpa peri kemanusiaan, Panglima Usop memotong leher Kuman Manor hingga hampir putus. Setelah itu, ia berteriak, "Mulai sekarang, habislah Panglima Daratan Pulau Belitung." Sekejap kemudian, ia pun melemparkan Kuman Manor yang telah diikat dengan leher hampir putus ke laut. Tapi sebuah keajaiban terjadi. Tubuh Kuman Manor yang telah terikat dengan leher hampir putus terlihat menggeliat dan berteriak, "Aku ndak mati, naikkan agi aku ke perahu." Terkejut dengan teriakan itu, segera anak buah Panglima Usop menaikkan kembali tubuh Kuman Manor ke atas perahu. Sesampai di atas perahu, Panglima Usop langsung menebas perut Kuman Manor hingga isi perutnya terburai keluar. Setelah itu, kembali Panglima Usop melemparkan tubuh Kuman Manor ke laut.
Dan untuk yang kedua kalinya, keajaiban terjadi. Tubuh Kuban Manor kembali menggelepar dan berteriak, "Aku ndak mati. Tapi mun benar Mika nak muno aku, naikkan aku ke perahu." Lalu Mika cabut kuku induk jari kaki kanan aku. Oleh para lanun, Kuman Manor segera dinaikkan lagi ke perahu dan langsung mencabut kuku induk jari kaki kanannya. Setelah memastikan Kuman Manor betul-betul tewas, mayatnya dilemparkan kembali ke laut. Setelah itulah baru mayat Kuman Manor terkubur di laut. Tak lama berselang setelah Kuman Manor terbunuh, istrinya melahirkan anak keduanya, seorang bayi laki-laki yang kemudian hari dikenal sebagai Keramat Gadong. Berserang 15 tahun, Keramat Gadong tumbuh besar dan mulai tahu tentang arti ayah ibu. Karena tak pernah bertemu, ia pun bertanya hal ihwal ayahnya. Oleh ibunya, ia selalu mendapatkan jawaban kurang jelas. Setelah dewasa, bahkan ibunya tak juga memberikan jawaban pasti mengenai keberadaan ayahnya. Penasaran dengan keberadaan sang ayah, Keramat Gadong pun lalu bertanya kepada makciknya, Yak Lino. "Kemanalah bapak aku nah, cik? Kiapalah bentuk badan belau toh?" tanya Keramat Gadong. Yak Linong menjawab, "Bapak kau toh gede badannya, tapi belaulah mati, de bunuh Panglima Usup, orang Daek." "Aku nak beliatan kan bapak," lanjut Keramat Gadong. "Kiapa kau nak beliatan kan belau, kalau lah mati?" jawab Yak Linong. "Tapi aku nak beliatan sewat mingga," desak Keramat Gadong lagi. Didesak demikian, Yak Linong pun menjawab seadanya. "Mun kau nak beliatan kan bapak kau harus betarak antara aik buding kan aik linggang. Lalu kau harus mawa sangu 7 ikok ketupat." Setelah mendapat keterangan Yak Linong, esok harinya Keramat Gadong meminta ibunya menyiapkan 7 ketupat untuk sangu. Di malam pertama betarak, Keramat Gadong makan 1 ketupat, tapi ia belum juga bertemu ayahnya. Begitu juga dengan ketupat kedua, ketiga, hingga keenam. Pada malam ketujuh, ketupat terakhir ia makan. Begitu ketupatnya habis, ia memohon kepada Yang Kuasa agar dapat bertemu roh ayahnya. Setelah beberapa waktu terpekur, ia pun tertidur nyenyak. Dalam tidur itu, ia bermimpi bertemu arwah ayahnya sambil berujar, "Kau ndak akan bertemukan aku, karena akulah di alam lain. Tapi apa kehendak kau akan kukabulkan." Dalam mimpi itu, Keramat Gadong tidak meminta apa-apa dari roh ayahnya, kecuali mau menuntut balas atas kematiannya. Karena itu, roh ayahnya langsung berujar, "Baiklah mun kitu seh, karena aku di alam lain, kau di alam lain. Mun kau nak melanggar tanah Daek, sapalah aku. Sebab aku dulu mati di tangan Panglima Usup orang Daek." Setelah itu, Keramat Gadong bersumpah, setiap keturunan Keramat Gadong dak kuang bekawan kan orang Daek. Karena mun bekawan, itulah lanok kan ngembunuh kami. Keramat Gadong juga berpesan kepada anak cucunya kelak, "Mun keturunan aku ada apa-apa umpamanya kesusahan dan sebagainya, tunu kemenyan, panggil nama aku, pasti aku datang." Begitu kisah pertemuan Keramat Gadong dengan roh ayahnya. Setelah pertemuan itu, Keramat Gadong tinggal berpindah-pindah di hutan antara Buding dan Penirukan. Sehari-hari ia berladang sambil menyebarkan agama Islam.
Dalam syiarnya, Keramat Gadong memiliki bekal kesaktian dicincang tak mempan, direndam tidak mati, dan dibakar tidak dimakan api, serta berani menghadapi tantangan selalu menggunakan senjata andalan. Di antaranya tombak, pedang, dan 2 buah pertunangan. Sementara kakaknya Tayla berkeluarga dengan orang Langkang yang kemudian ditemukan peninggalan Keramat Gadong hingga tahun 1986. Senjata peninggalan di Keramat Gadong masih dipelihara keturunannya, Pak Kadir, berupa tirok dan sebuah pedang. Benda peninggalan tersebut oleh Belanda pernah diminta disimpan di Museum Tanjung Pandan, Belitung. Tapi benda-benda itu tak lama disimpan di museum, sebab tak boleh dibawa kemana-mana. Ia harus dipelihara oleh keturunannya. Benda warisan itu masih mempunyai kekuatan magic, semisal untuk tangkal dan pengobatan. Tentang akhir riwayat Keramat Gadong, beliau meninggal dunia tidak terkubur dan raib menjelang subuh. Pada malam beliau raib, Keramat Gadong mengumpulkan semua anak cucunya di kubuk di tengah umum. Kira-kira menjelang subuh, salah satu cucunya mengingatkan, kaki tak ngapa belum bangun hari ni lah siang lakan subuh. Karena waktu subuh sudah masuk, cucunya menyibakkan kelambu tempat Keramat Gadong tidur tanpa ditemani istrinya. Tapi apa yang ditemukan kemudian hanya sebuah bantal guling yang ditutupi kain. Setelah kain penutup dibuka, ternyata Keramat Gadong tidak ada di dalam. Ia raib hingga yang dikuburkan oleh keluarganya hanyalah bantal guling yang ditemukan di dalam kelambu. Kuburan bantal guling itu sendiri terkenal di Beri, yang kemudian menjadi tempat orang bernazar. Semasa hidupnya, beliau pernah menanam racun di air tembakau yang terletak ke arah menuju Laut Sandong. Air tembakau ini ketika sedang musim kemarau tidak boleh diambil karena mengandung racun yang memabukkan. Konon, racun itu ditanam beliau sebagai salah satu strategi untuk mematikan para lanun yang suka mengambil air di tempat tersebut. Hingga begitu para lanun itu meminum air tersebut, maka akan matilah mereka. Sebagaimana informasi pada cerita di atas, bahwa makam Keramat Gadong berada di sekitar Pering. Dan menurut informasi dari salah satu sumber yang ditemui kru jelajah Belitung,